Sebelum masuk di alur cerita kali ini, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Ketidakpedulian memenuhi mata Lindong saat dia memandang ke arah dua pria yang mencibir. Mengabaikan kata-kata mereka, kuali merah di telapak tangannya tiba-tiba mulai mengeluarkan kilau merah yang pekat. Pada saat berikutnya, ukuran kuali bertambah secara dramatis, berubah menjadi kuali raksasa yang berukuran puluhan kaki. Kuali ini secara alami adalah kuali langit terbakar yang diperoleh Lindong dari Patua Ventian. Itu adalah harta Yuan murni asli dan Lindong secara pribadi telah menyaksikan kekuatannya yang luar biasa saat itu. Bahkan makhluk kabut hitam telah dihancurkan olehnya. Tentu saja, Lindong saat ini tidak mampu mengeluarkan kekuatan mengerikan dari kuali yang ditunjukkan oleh orang tua Ventian. Oleh karena itu, ukuran kuali tersebut masih jauh dari mampu mencapai ukurannya saat itu. Meskipun demikian, ketika kuali merah itu membesar, fluktuasi panas yang menakjubkan masih terus terjadi dari dalam. Dalam sekejap, suhu di area tersebut meningkat secara signifikan. Dengan lambaian lengan bajunya, Yuan Power yang tak terbatas segera mengalir ke dalam Burning Sky Cauldron. Nyala api sepertinya muncul dari dalam kuali saat kuali mengeluarkan fluktuasi yang semakin menjengkelkan. Ketika lelaki tua Ventian menyerahkan Burning Sky Cauldron kepada Lindong, dia telah menghapus semua mereknya di dalamnya. Oleh karena itu, Lindong mampu mengendalikannya dengan mudah. Meskipun dia tidak mampu mencapai tingkat penguasaan orang tua Ventian, kemampuan yang dia tunjukkan tidak bisa dianggap tidak mahir. Ekspresi terkejut muncul di wajah yang bersaudara karena fluktuasi yang memancar dari Burning Sky Cauldron. Segera setelah itu, keserakahan muncul dari mata mereka. Itu adalah harta Yuan murni. Saudara-saudara menjilat bibir mereka. Api di mata mereka sekarang jauh lebih kuat dibandingkan sebelumnya ketika mereka melihat Ling Qingzu. Mereka telah berada di wilayah Unique Devil selama bertahun-tahun dan mata mereka secara alami luar biasa. Oleh karena itu, dengan satu pandangan, mereka dapat mengetahui bahwa Burning Sky Cauldron di tangan Lindong jelas bukan harta karun biasa. Anak nakal yang beruntung. Dia benar-benar mendapatkan harta yang sangat berharga. Pantas saja dia berani bertindak begitu merajalela di depan kita. Namun, karena kamu telah mengungkapkan hartamu, kamu tidak perlu pergi sekarang, kata Yang Zan sambil tersenyum. Yang Wei tertawa aneh. Yuan Power yang tak terbatas perlahan mulai membengkak dan keluar dari tubuhnya. Niat buruk memenuhi matanya saat dia menatap Lindong. Ingin mencuri hartaku, mari kita lihat apakah kalian memiliki kemampuan untuk melakukannya. Jelas bahwa Lindong telah melihat peningkatan keserakahan yang tiba-tiba di mata mereka. Sambil tertawa, mata Lindong menjadi semakin dingin. Kedua bersaudara itu saling berpandangan, sebelum berubah menjadi bayangan hitam saat mereka melesat maju secara bersamaan. Dua tinju bergemuruh di udara, menyebabkannya meledak ketika dua angin kencang menyelimuti Lindong. Yang bersaudara tidak punya niat untuk mencari tahu tentang Lindong. Selain itu, mereka tidak meremehkannya hanya karena dia berada di tahap 8 Yuan Nirvana. Keduanya bergabung dan menyerang bersama. Setelah berkeliaran di wilayah Unique Devil selama bertahun-tahun, mereka telah melihat terlalu banyak kasus di mana orang-orang meremehkan lawannya, sehingga membuat mereka menjadi buta. Lawan seperti itu adalah yang paling sulit untuk dihadapi, oleh karena itu, setelah Lindong melihat adegan ini, perasaan serius tambahan muncul di matanya. Meskipun duo ini menjijikkan, sikap mereka terhadap pertempuran memaksanya untuk menjadi lebih waspada. Bang! Sayap naga hijau di punggung Lindong melebar. Dengan sentakan yang tiba-tiba, sosoknya mundur dengan cepat, sementara tangannya mulai membentuk segel. Kolom api merah menyembur keluar dari Burning Sky Cauldron, dan menghantam angin kencang yang diciptakan oleh saudara-saudara. Ketika mereka melihat bahwa Lindong benar-benar mampu memblokir serangan mereka dengan mudah menggunakan Burning Sky Cauldron dan 8 kekuatan tahap Yuan Nirvananya, perasaan takjub muncul di mata mereka. Namun, apa yang muncul setelah kilasan keheranan itu adalah perasaan keserakahan yang lebih kental. Ayo pergi! Sambil berteriak, kedua bersaudara itu langsung melesat ke depan. Dalam sekejap, mereka muncul di kiri dan kanan Lindong. Kilatan ganas memenuhi mata mereka saat mereka mengepalkan tinju mereka ke depan.
Telapak tangan pemecah jiwa. Yuan Power yang sangat dingin dan tak berbatas berkumpul di telapak tangan mereka, membawa kekuatan yang sangat dahsyat dan mengerikan, dan langsung menyelimuti setiap titik vital di tubuh Lindong. Lampu hijau muncul dari dalam tubuh Lindong saat sisik naga hijau muncul dengan cepat. Lengan dan kaki Lindong bergoyang dan melebar. Detik berikutnya, dengan genggaman tangan naganya, kekuatan Yuan di dalam tubuhnya meraung dan meledak tanpa kendali. Bang! Tanpa ada indikasi untuk mundur, tinju naga hijau yang jahat dan dingin itu menghantam langsung kekuatan telapak tangan yang cepat dan ganas dari kedua bersaudara itu. Saat terjadi hantaman, angin kencang menyapu keluar dan Lindong dengan eksplosif mundur selusin langkah. Lampu hijau di tubuhnya berkedip-kedip, sepenuhnya menghalangi kekuatan yang menyerang tubuhnya. Setelah dengan paksa menerima telapak tangan saudara-saudaranya, Lindong tidak bisa menahan diri untuk mengangkat kepalanya ke arah langit, sambil tertawa terbahak-bahak. Setelah maju ke tahap 8 Yuan Nirvana, kekuatan tubuh fisiknya semakin kuat. Dengan tubuh fisiknya yang kuat yang ditempa oleh keterampilan naga terwujud surga hijau, dia sekarang mampu bertarung secara seimbang dengan lawan di setengah langkah menuju tahap kehidupan mendalam. Bocah ini memiliki tubuh fisik yang tangguh. Setelah pertukaran ini, ada sedikit perubahan emosi di mata saudara-saudaranya. Jelas sekali bahwa mereka telah menyadari tubuh fisik Lindong yang tangguh. Jangan buang waktu, habisi dia dengan cepat. Tatapan Yang Zan dan Yang Wei bertemu. Segera setelah itu, kilatan dingin muncul di mata mereka. Ketika mengambil tindakan di wilayah yang lebih dalam dari wilayah Unique Devil, seseorang harus mengakhiri pertarungan secepat mungkin. Jika tidak, pertempuran tersebut akan menarik perhatian iblis yang kuat. Ketika makhluk-makhluk ini muncul, itu akan menjadi agak merepotkan. Bang! Yuan Power abu-abu gelap tanpa batas secara bersamaan membengkak dan meletus dari tubuh keduanya. Secara tidak jelas, itu berubah menjadi bayangan abu-abu gelap raksasa di belakang mereka. Setelah kemunculannya, fluktuasi yang menakjubkan terpancar secara samar. Heh, bocah! Setelah memasuki perbendaharaan kuno saat itu, kami bersaudara berhasil mendapatkan beberapa seni bela diri kuno. Kamu benar-benar beruntung bisa mengalaminya. Bahkan jika kamu mati, itu tidak akan sia-sia. Saat bayangan abu-abu di belakang mereka mulai mengembun dan mengeras, fluktuasi energi yang sangat tak terbatas mulai memancar samar-samar darinya. Merasakan fluktuasi ini, murid-murid Lindong sedikit berkontraksi. Pada saat ini, dia bisa merasakan sensasi samar rasa sakit yang menusuk yang berasal dari tubuhnya yang tertutup sisik naga. Jelas sekali, seni bela diri yang dikeluarkan oleh yang bersaudara sungguh luar biasa. Saya tidak pernah berpikir bahwa kedua orang ini benar-benar memiliki seni bela diri yang hebat. Saya bertanya-tanya dari mana mereka mendapatkannya. Mata Lindong berbinar saat pikiran ini terus beredar di benaknya. Warna abu-abu yang megah akhirnya mengeras di belakang yang bersaudara. Pada saat berikutnya, teriakan pelan tiba-tiba terdengar dari mulut mereka, hukum kaisar bela diri, tinju penghancur. Saat teriakan itu terdengar, sebuah tinju kuno tiba-tiba bergemuruh dari bayangan abu-abu yang megah. Tinju yang muncul ditutupi oleh pola-pola yang tampak kuno. Saat tinju itu bergemuruh ke depan, fluktuasi aneh dan ganjil mulai samar-samar terpancar darinya. Kekuatan yang dihasilkan oleh tinju itu secara langsung merobek ruang, mengunci semua kemungkinan rute pelarian Lindong. Kekuatan dan momentumnya sangat menakutkan dan mengerikan. Ekspresi Lindong suram saat dia melihat tinju kuno yang menembus ruang dan menuju ke arahnya. Segera setelah itu, lampu hijau agung tiba-tiba keluar dari tubuhnya, berubah menjadi naga hijau raksasa. Dengan mengayunkan ekor naga hijaunya, ia dengan kejam menghantam tinju kuno itu. Bang! Wild Yuan Power menyapu kemana-mana dengan cara yang mengamuk saat Lindong langsung mundur secara eksplosif. Tubuhnya dengan keras menghantam tebing gunung, saat retakan raksasa mulai menyebar dari titik tumbukan. Terlihat sangat menyedihkan saat dia menstabilkan tubuhnya, Lindong tiba-tiba mengangkat kepalanya. Dengan mata menyala-nyala, dia menatap yang bersaudara dan menyeringai, "Bagus, aku akan membantu kalian berdua menaati hukum kaisar bela diri ini." Saat dia mengucapkan kata-kata itu, Lindong mengganti segel tangannya, menyebabkan Burning Sky Cauldron yang melayang di udara tiba-tiba mulai berputar.
Segera setelah itu, rangkaian cahaya menyala langsung dimuntahkan, menyelimuti yang bersaudara di dalamnya. Pada saat yang sama, fluktuasi yang mengerikan mulai menyebar dari susunan cahaya. Merasakan fluktuasi ini, ekspresi mengerikan muncul di wajah mereka. Teknik susunan ini adalah arai langit terbakar dari kuali langit terbakar. Cahaya menyala turun dari udara, langsung menelan dan menyelimuti yang bersaudara di dalamnya. Panas dari nyala api cukup untuk melelehkan bebatuan raksasa di tebing gunung. Burning Sky Arai adalah salah satu jurus khas dari Burning Sky Cauldron. Jika Lindong lebih kuat, dia akan bisa menyedot mereka berdua ke dalam Burning Sky Cauldron, dan kemudian menjebak mereka di dalam Burning Sky Arai seperti yang dia lakukan sekarang. Pada saat itu, dia akan mengeluarkan kekuatan penuh dari susunannya, dan bahkan ahli tahap kehidupan mendalam akan menjadi abu. Tentu saja, Lindong saat ini tidak mempunyai kekuatan untuk mencapai prestasi seperti itu. Selain itu, dia baru saja mendapatkan Burning Sky Cauldron, dan dia tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang kemampuannya. Meski begitu, versi yang lebih lemah dari Burning Sky Arai, yang dia panggil lebih dari apa yang ditawar oleh yang bersaudara. Saat susunan cahaya yang menyala-nyala menyelimuti saudara-saudara itu, aliran api merah menyala seperti ular piton yang menyala-nyala, dan membentuk penjara yang berapi-api. Fluktuasi muncul di wajah yang bersaudara saat mereka menatap rangkaian cahaya yang menyala-nyala. Fluktuasi panas yang memenuhi udara menyebabkan mereka merasakan ketakutan dan gentar di dalam hati mereka. Serang bersama dan hancurkan susunan ini. Namun, yang bersaudara adalah veteran. Mereka saling berpandangan, dan dengan keras menganggukkan kepala, sebelum Yuan Power yang tak terbatas mulai berteriak keluar dari mereka. Dua serangan telapak tangan yang sangat cepat dan ganas tanpa ampun menghantam tempat yang sama pada susunan cahaya yang menyala-nyala. Bang! Suara yang dalam terdengar dari titik tumbukan. Namun, serangan mereka tidak mencapai hasil yang diinginkan. Di bawah serangan gabungan mereka, susunan api itu masih aman seperti benteng. Sungguh susunan yang kuat. Setelah melihat serangan mereka gagal, ekspresi mereka berubah sekali lagi. Rasa takut yang berdebar-debar akhirnya muncul di mata mereka dan rasa tidak nyaman muncul di hati mereka. Lindong melayang di udara saat dia memandang ke bawah pada duo yang terjebak dalam arai. Tiba-tiba, kilatan dingin yang mengerikan muncul dari matanya. Selanjutnya, ini saatnya kalian berdua mencicipi kekuatan dari rangkaian Burning Sky. Saat kata-kata itu memudar, segel tangan Lindong tiba-tiba berubah. Seketika, langit penuh api melonjak di dalam Burning Sky Arai. Gelombang demi gelombang fluktuasi yang panas dan mengamuk meletus dan menelan mereka dengan panik. Fluktuasi yang membara terpancar di dalam Burning Sky Arai. Saat ini, wajah yang bersaudara tiba-tiba memerah, saat jantung berdebar ketakutan di mata mereka semakin meningkat. Ini karena, mereka menemukan bahwa fluktuasi yang berkobar secara tak terduga menyerang dan merusak tubuh mereka. Seolah-olah makhluk itu ingin menyalakan dan membakar kekuatan Yuan di dalam tubuh mereka. Susunan yang aneh. Kengerian muncul di mata mereka. Ini jelas pertama kalinya mereka melihat susunan yang begitu hebat. Fluktuasi ini ternyata mampu mempengaruhi kekuatan Yuan dalam tubuh mereka. Butir-butir keringat mulai terbentuk dan mengalir dari dahi mereka, sementara mereka melakukan yang terbaik untuk mengedarkan kekuatan Yuan mereka dalam upaya untuk menahan korosi dari beset dan fluktuasi yang membara. Pada saat ini, jika sesuatu terjadi di dalam tubuh mereka, mereka pasti akan mati. Bang! Saat mereka mencoba menahan korosi akibat fluktuasi, api yang menutupi langit mengembun dalam sekejap, berubah menjadi dua tornado yang menyala-nyala. Berputar dengan ganas di udara, gelombang demi gelombang fluktuasi yang sangat merusak terpancar darinya. Pergi. Saat dia menyaksikan bentuk tornado yang menyala, kilatan dingin melintas di mata Lindong. Dia tiba-tiba mengulurkan jarinya, saat tornado yang menyala menyapu yang bersaudara seperti dua ular piton raksasa yang mendesis. Fluktuasi api yang mengerikan menjadi semakin liar dan mengamuk. Setelah melihat ini, keduanya buru-buru mundur. Yuan Power tanpa batas keluar dari mereka, dan segel tangan mereka mulai berubah. Sekali lagi, warna abu-abu gelap muncul di belakang mereka. Namun, saat bayangan itu terbentuk, Lindong mendengus dingin. Dengan kepalan tangannya, fluktuasi mengamuk dan berapi-api menyebar keluar.
Sebelum bayangan itu terbentuk, bayangan itu meledak dengan keras. Bahkan jika keduanya ingin melepaskan seni bela diri mereka, jelas bahwa mereka akan menghadapi gangguan besar saat berada di dalam Burning Sky Array. Bang! Mencegah saudara-saudara memamerkan seni bela diri mereka hanya membutuhkan waktu sekejap. Pada saat yang sama, angin puting beliung yang berkobar pun datang. Di bawah tatapan ketakutan dari saudara-saudara, tornado menghantam tubuh mereka dengan keras. Suara teredam yang dalam bergema, ketika dua sosok melesat dengan menyedihkan, sebelum menabrak permukaan susunan cahaya yang menyala-nyala. Karena suhu yang sangat panas, kedua pria itu terpanggang sekali lagi hingga wajah mereka memerah. Pada saat ini, bahkan napas mereka menjadi sesak dan kasar. Karena kalian telah memasuki barisanku, hilangkan pikiran untuk melarikan diri, kata Lindong sambil tersenyum tipis sambil memandang ke arah dua orang yang berada dalam kondisi sedih. Dia sangat terkejut dengan kekuatan Burning Sky Array ini. Kuali langit terbakar ini tidak diragukan lagi adalah harta karun Yuan murni. Jika Lindong terlibat dalam pertarungan 1 lawan 1 dengan dua bersaudara, itu pasti akan menjadi pertarungan yang sengit, pertarungan yang tidak akan semudah situasi saat ini. Terlebih lagi, fluktuasi yang sangat panas di dalam Burning Sky Array akan terus-menerus mengikis Yuan Power pada orang-orang yang terjebak di dalamnya. Dengan kata lain, semakin lama seseorang berada di dalam array, semakin banyak Yuan Power yang akan terpakai. Jika hal ini terus berlanjut, akan tiba saatnya di mana Yuan Power seseorang akan benar-benar habis, sehingga seseorang tidak akan mampu melakukan perlawanan sama sekali. Di dalam Burning Sky Array, wajah yang bersaudara telah berubah menjadi sangat buruk, karena mereka akhirnya memahami situasi yang mereka hadapi. Karena gangguan pada array ini, secara tak terduga sulit untuk menampilkan seni bela diri mereka. Ini setara dengan Lindong menghapus 50 hingga 60% metode yang mereka miliki. Baiklah bocah, kita bersaudara akan mengakui kekalahan sekarang. Kita tidak akan ikut campur lagi. Bagaimana kalau kita berhenti saja, kata Yang Zan dengan suara berat sambil menatap Lindong dengan murung. Dengan senyum sedalam kulit di wajahnya, Lindong menatap Yang Zan, sementara cemoohan memenuhi matanya saat dia menjawab, apakah aku terlihat seperti anak nakal yang tidak berpengalaman yang baru saja keluar ke dunia bersama kalian berdua? Bocah, jangan terlalu sombong. Kami hanya tidak siap. Namun, jika kami benar-benar berjuang, kamu pasti akan menderita juga, jawab Yang Wei dengan suara tegas. Masih tersenyum, Lindong menatap saudara-saudaranya. Dengan suara acuh tak acuh, dia berkata, aku bisa saja melepaskan kalian berdua. Namun, syaratnya adalah kamu memberikan hukum kaisar bela diri kepadaku. Dalam mimpimu? Mendengar kata-katanya, wajah Yang Wei berubah saat dia mulai mengutuk dan mengumpat, kami mempertaruhkan hidup kami untuk mencurinya dari perbendaharaan kuno. Jika Anda menginginkannya, kami akan menukarnya dengan kuali milik Anda. Sepertinya kalian berdua masih belum sadar dengan situasi yang sedang kalian hadapi, desa Lindong. Dengan menjentikkan jarinya, api di dalam Burning Sky Array tiba-tiba naik drastis. Anda merasakan peningkatan panas yang hebat dan eksplosif, yang bersaudara bisa merasakan kekuatan Yuan di tubuh mereka memudar dengan lebih cepat. Segera, ekspresi mereka menjadi lebih buruk. Baiklah, aku akan memberimu hukum kaisar bela diri. Ayo kita pergi, teriak Yang Zan tiba-tiba setelah mengatupkan giginya. Kakak. Setelah mendengar perkataan saudaranya, Yang Wei langsung terkejut. Saat dia hendak berbicara, dia dihentikan oleh Yang Zan dengan lambaian tangannya. Dengan mata berbinar, dia berkata, hidup kita adalah yang paling penting. Keterkejutan melintas di mata Yang Wei, sebelum dia menganggukkan kepalanya. Lindong tersenyum saat menyaksikan adegan ini. Kilatan dingin yang tidak terdeteksi muncul di matanya. Yang Zan mengepalkan tangannya, sebelum sebuah batu giok hitam muncul di dalamnya. Dengan sentakan lengannya, cahaya itu berubah menjadi sinar hitam yang melesat lurus ke arah Lindong. Giok hitam itu melesat keluar dari formasi dan muncul di hadapan Lindong dalam sekejap. Melihat ini, Lindong tersenyum tipis sambil mengulurkan tangannya untuk menangkapnya. Bang! Ketika Yang Zan melihat Lindong bergerak, dia dengan dingin tertawa kecil di dalam hatinya. Dengan pergantian segel tangannya, batu giok hitam itu langsung meledak, dan bayangan emas yang sangat tipis muncul.
Dengan kecepatan yang tak terlukiskan seperti kilat, ia langsung menuju ke tenggorokan Lindong sambil membawa fluktuasi yang cepat dan dahsyat. Yuan Spirit, bukankah ini terlalu lemah? Pergantian kejadian yang tiba-tiba ini menyebabkan alis Lindong terangkat, namun tidak ada kepanikan di matanya. Sebaliknya, senyuman muncul dari sudut mulutnya. Sambil berpikir, sinar keemasan serupa keluar dari tubuhnya, dan berdampak kuat pada cahaya keemasan yang lemah. Bang! Suara yang dalam terdengar, saat sinar emas yang masuk dipantulkan kembali. Cahaya keemasannya dengan cepat meredup, dan pada akhirnya, berubah menjadi warna emas seukuran telapak tangan yang terlihat identik dengan Yang Zan. Jelas sekali, ini adalah Yuan Spirit yang telah dia sempurnakan. Namun, Yuan Spirit ini sangat tidak berwujud jika dibandingkan dengan Lindong. Kamu benar-benar telah menyempurnakan Yuan Spirit? Melihat serangan diam-diamnya gagal, ekspresi Yang Zan tiba-tiba berubah. Agak terkejut, dia menatap bayangan emas yang melayang di hadapan Lindong. Roh Yuan yang pertama beberapa kali lebih nyata daripada miliknya. Bajingan! Yang Zan mengatupkan giginya dan mengutuk, sebelum buru-buru memanggil kembali Yuan Spiritnya kembali ke tubuhnya. Karena kamu sudah memanggilnya, mengapa memanggilnya kembali? Setelah melihat ini, Lindong tersenyum. Tangannya terulur ke depan, saat cahaya hitam keluar dari telapak tangannya. Itu berubah menjadi lubang hitam, dan muncul di hadapan Yuan Spirit Yang Zan. Kekuatan melahap menyembur keluar, dan melahap roh Yuan dalam satu tarikan napas. Ketika Yuan Spiritnya dilahap oleh lubang hitam, wajah Yang Zan langsung berubah pucat pasi, sebelum muncrat seteguk darah. Auranya dengan cepat melemah, sementara wajahnya dipenuhi keterkejutan dan teror. Melahap simbol leluhur? Suara ketakutan dan penuh keputusasaan terdengar dari mulut Yang Zan. Dengan matanya yang tajam, dia mampu mengidentifikasi sumber cahaya hitam yang keluar dari Lindong. Kamu memiliki mata yang bagus. Dengan senyum tipis, Lindong menarik simbol leluhurnya yang memangsa. Segera setelah itu, dia menundukkan kepalanya untuk melihat keduanya di dalam arai langit terbakar. Sebelum dia berkata sambil tersenyum, aku tidak seharusnya berlarut-larut lagi. Tolong temani satu sama lain ke neraka. Saat kata-katanya memudar, senyuman di wajah Lindong tiba-tiba berubah menjadi sedingin es. Dengan perubahan tiba-tiba pada segel tangannya, Burning Sky Array dengan panik mulai berputar. Detik berikutnya, api mengamuk dan mengerikan yang tampaknya telah berubah menjadi lava meletus di dalam Burning Sky Array, dan melahap yang bersaudara. Saat api seperti lahar menyapu, jeritan menyedihkan dari yang bersaudara tiba-tiba bergema di daerah tersebut. Api yang mengamuk dan dahsyat berkobar di langit. Panasnya langsung melelehkan dinding lembah, menciptakan lubang yang sangat besar. Ekspresi Lindong acuh tak acuh saat dia menyaksikan nyala api yang membara. Tangisan menyedihkan di dalam api berlanjut selama beberapa saat, sebelum akhirnya hilang sama sekali. Kedua aura di dalamnya juga lenyap total setelah tangisan menyedihkan itu menghilang. Nyala api terus menyala selama beberapa waktu, sebelum perlahan mulai melemah. Saat apinya padam, dua sosok di dalamnya sudah berubah menjadi abu. Dua ahli di tahap setengah langkah menuju kehidupan mendalam sebenarnya langsung dibakar menjadi abu oleh Burning Sky Array. Ini memang layak menjadi harta Yuan murni. Lindong tanpa sadar menjilat bibirnya saat melihat adegan ini. Kuali langit terbakar ini benar-benar sangat kuat. Dari sudut pandang tertentu, bisa dikatakan lebih kuat daripada sitar Phoenix surgawi di tangan Ying Huan-Huan. Namun, itu menghabiskan terlalu banyak energi. Lindong mengepalkan tangannya. Burning Sky Array tidak bertahan lama, namun Yuan Power di dalam tubuhnya sudah sangat terkuras. Harta Yuan murni ini mungkin sangat kuat, tapi itu bukanlah sesuatu yang bisa digunakan oleh siapapun. Tidak heran Ying Huan-Huan akan merasa sangat lelah setelah menggunakan Heavenly Phoenix Zidal. Susunan cahaya yang menyala secara bertahap menghilang pada saat ini. Akhirnya, cahaya itu berubah menjadi cahaya yang menyala-nyala, dan memasuki kuali langit terbakar. Setelah lenyapnya cahaya yang menyala-nyala, dua tas Qian Kun hitam muncul. Lindong jelas memperhatikan aktivitas di dalam Burning Sky Array saat dia mengaktifkannya sebelumnya. Ini karena dia sangat tertarik pada hukum kaisar bela diri yang dimiliki keduanya. Oleh karena itu, dia menaruh sedikit fokusnya untuk melindungi tas Qian Kun mereka.
Jika tidak, mereka juga akan berubah menjadi abu di dalam Burning Sky Array bersama dengan duo Yang Zan. Lindong memberi isyarat dengan tangannya. Kedua tas Qiankun terbang dan mendarat di tangannya. Sebuah pemikiran segera terlintas di benaknya ketika energi mentalnya masuk. Biasanya, tas Qiankun ini memiliki merek energi mental pemiliknya. Namun, duo Yang Zan telah berubah menjadi abu bersama dengan Yuan Spirit mereka. Oleh karena itu, merek mereka juga memudar secara alami. Oleh karena itu, energi mental Lindong tidak terhalang sama sekali karena langsung masuk dan mulai mencari sebanyak-banyaknya. Barang-barang di dalam tas Qiankun duo Yang Zan cukup berantakan. Namun, jumlahnya bisa dibilang cukup melimpah. Ada banyak jenis seni bela diri, namun tidak ada satupun yang menarik perhatian Lindong. Pencarian ini berlanjut selama 10 menit penuh. Baru kemudian, potongan batu giok hitam keabu-abuan muncul di tangan Lindong. Riak misterius samar-samar terpancar dari dalamnya. Fluktuasi ini benar-benar mirip dengan seni bela diri yang dikeluarkan oleh duo Yang Zan sebelumnya. Ini adalah benda ini. Lindong memegang batu giok hitam keabu-abuan itu, sementara kegembiraan melintas di matanya. Dia bisa merasakan kekuatan tirani dari hukum kaisar bela diri ini. Seni bela diri seperti itu pasti telah mencapai tingkat seni bela diri surgawi. Namun, duo Yang Zan belum sepenuhnya menguasainya. Kalau tidak, bahkan jika Lindong mendapat bantuan dari Burning Sky Cauldron, tidak akan mudah untuk menghabisi mereka berdua. Sebuah pemikiran melintas di benak Lindong saat dia memegang potongan batu giok itu. Energi mentalnya dengan cepat memasukinya. Energi mental Lindong baru saja memasuki kepingan batu giok, ketika suara mendengung tiba-tiba keluar dari pikirannya. Segera setelah itu, semua yang ada di depannya menjadi hitam. Pemandangannya berubah menjadi ruang berbintang yang luas. Perubahan mendadak ini tidak membuat Lindong panik. Dia mengerti bahwa ini seharusnya adalah jejak mental yang tertinggal di dalam potongan batu giok. Distorsi tiba-tiba muncul di ruang berbintang yang luas sementara Lindong diam-diam memfokuskan pikirannya. Sesosok manusia perlahan keluar dari ruang berbintang yang terdistorsi. Ketika yang terakhir mendekat, Lindong menyadari sosok itu mengenakan pakaian abu-abu, dan sosoknya setinggi dan lurus seperti gunung. Penampilannya tidak tampan, namun ia memancarkan aura keagungan. Pada saat ini, pancarannya tampak lebih mempesona daripada ruang berbintang yang terang. Orang itu berdiri di bawah ruang berbintang sebelum melangkah maju. Sebuah tinju menari, sementara seni bela diri yang mendalam ditampilkan secara alami saat kakinya dengan mudah bergeser. Pada saat itu, tampaknya seluruh ruang berbintang bergetar karena hal ini. Suara yang dalam dan serak, yang sepertinya berasal dari zaman kuno, bergema dengan kuat di ruang berbintang saat seni bela diri ditampilkan. Seluruh hidup saya dapat dibagi menjadi 3 tahap. Pada tahap awal, saya bertarung 3.800 kali, namun saya gagal meraih 1 kemenangan pun. Di tahap tengah, saya bertarung dalam 5.300 pertarungan, namun saya kalah 5.000 di antaranya. Lindong jelas sangat terkejut ketika mendengar kata-kata ini. Sejujurnya sesepuh ini agak ganas. Dia sebenarnya hanya memenangkan 300 dari 9.000 pertarungannya. Ini benar-benar contoh teladan dari seseorang yang terus berjuang meski terus mengalami kemunduran. Di tahap terakhir, saya bertarung dalam 8.000 pertempuran, dan kalah 10. Namun, Lindong sekali lagi tercengang ketika mengucapkan kata-kata berikut. Segera setelah itu, dia menghirup udara sejuk. Hanya 10 kekalahan dalam 8.000 pertarungan, bukankah kontrasnya terlalu mencolok? Harus juga dikatakan bahwa orang ini adalah seorang fanatik pertempuran sejati. Pola pikir seperti itu menyebabkan Lindong terdiam saat mendengarnya. Lindong juga mendapatkan pemahaman setelah terkejut. Kekalahan sebelumnya dari tetua ini jelas membuat pengalamannya terakumulasi. Dia telah menemukan kekurangannya selama pertarungannya, dan terus memoles dirinya sendiri. Kemungkinan besar dia sudah bisa dianggap sebagai Grandmaster pada tahap akhir. Dia sepertinya adalah eksistensi puncak bahkan di antara mereka yang berada di puncak, dan tentu saja tidak banyak yang bisa mengalahkannya. Tentu saja, yang membuat Lindong semakin penasaran adalah kekuatan absolut seperti apa yang membuat tetua fanatik pertarungan ini akhirnya kalah dalam 10 pertarungan. Saat aku masih hidup, orang lain menganugerahkan kepadaku gelar Kaisar Bela Diri.
Aku terus mengumpulkan seni bela diri dan akhirnya menciptakan salah satu seniku sendiri. Ini disebut hukum kaisar bela diri. Dalam perang dunia besar, aku mengandalkan seni bela diri ini untuk membunuh 3 jenderal dan melukai seorang raja. Meskipun pada akhirnya aku terjatuh, ini sudah cukup bagiku untuk berdiri bangga di dunia ini. Ekspresi Lindong berubah menjadi sangat serius saat ini, dan hatinya terasa sedikit terkejut. Kaisar bela diri ini benar-benar seseorang yang menentang tatanan alam. Dia sebenarnya mampu mengandalkan kekuatannya sendiri untuk membunuh 3 jenderal dan melukai seorang raja secara serius. Kemampuan ini mungkin dianggap yang terbaik bahkan pada zaman kuno. Lindong juga mengerti sedikit tentang makhluk tak dikenal itu. Makhluk kabut hitam, yang sekali lagi ditekan oleh hantu tua Ventian sebelumnya, seharusnya termasuk dalam level umum. Di sisi lain, orang yang ditekan oleh Great Desolate Tablet berada di level raja. Meskipun Kaisar bela diri telah jatuh setelah menyelesaikan prestasi ini, kekuatannya kemungkinan besar telah mencapai tahap yang dapat mengejutkan seluruh dunia. Hukum Kaisar bela diri, sulit bagi orang biasa untuk mempelajarinya. Siapapun dari generasi berikutnya yang mempelajari seni bela diri ini tidak boleh menyatakan bahwa kamu telah memperoleh warisanku jika kamu gagal menguasainya sepenuhnya. Kalimat terakhir yang rendah dan kuat itu dipenuhi dengan kebanggaan. Kemungkinan besar Kaisar bela diri ini juga orang yang sangat bangga. Oleh karena itu, dia tidak ingin seni bela dirinya mendarat di tangan orang biasa-biasa saja dan merusak pancarannya. Sosok di ruang berbintang itu juga telah mencapai bagian akhir dari tekniknya sementara kalimat terakhir ini memudar. Pada akhirnya, sebuah pukulan dilepaskan. Segera, seluruh ruang berbintang mulai bergemuruh dan berguncang. Bintang-bintang dari seluruh penjuru jatuh dari langit dan jatuh ke tanah dengan keras. Lindong menghela napas dalam-dalam. Matanya sedikit terkejut. Nama seni bela diri ini memang pantas untuk reputasinya. Sia-sia seni bela diri seperti itu mendarat di tangan duo Yang Zan. Domain tersebut mulai runtuh saat bintang-bintang jatuh. Lingkungan di sekitar Lindong berubah. Dia kembali memulihkan penglihatannya dan kembali ke lembah lagi. Seni bela diri ini luar biasa. Lindong memegang potongan batu giok itu sambil menatap kosong padanya sejenak. Akhirnya, bibirnya menyeringai. Seni bela diri yang ditampilkan sosok sebelumnya sudah sepenuhnya terukir dalam pikirannya. Aura agungnya bahkan lebih kuat daripada tangan surgawi yang memenjarakan kesunyian besar yang dipraktikkan Lindong. Keuntungannya kali ini jelas jauh lebih besar dari yang diharapkan. Tetua Kaisar bela diri, kemungkinan besar nama seni bela diri Anda tidak akan lagi dihina karena telah mendarat di tangan anak muda ini. Lindong dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. Kaisar bela diri merasa bangga ketika dia berbicara. Begitu pula dengan Lindong yang juga punya harga diri. Dia tidak ingin membandingkan dirinya dengan Kaisar bela diri. Namun, sekarang seni bela diri ini telah mendarat di tangannya, dia pasti akan mengeluarkan pancaran cahaya yang pantas diterimanya. Setelah gumaman Lindong memudar, dia membalik tangannya dan menyimpan potongan batu giok itu di tas Qian Kun miliknya. Dia turun dari udara, dan duduk di samping kolam surgawi kemurnian tertinggi, sambil diam-diam menunggu Ling Qingzu pulih sepenuhnya dari luka-lukanya. Setengah jam dengan cepat saat dia duduk diam. Alis Lindong perlahan menyatu seiring berjalannya waktu. Akhirnya, matanya menyipit saat mereka berhenti di kolam surgawi kemurnian tertinggi, yang masih begitu tenang hingga tidak ada sedikit pun riak di permukaannya. Tampaknya agak terlalu tenang. Setengah jam berlalu sementara Lindong mengerutkan kening. Segera setelah itu, dia akhirnya berdiri. Ekspresinya sangat serius ketika dia menatap kolam surgawi kemurnian tertinggi dan bergumam, ada yang tidak beres. Mata Lindong berkedip. Dia ragu-ragu sejenak saat dia berdiri di samping kolam surgawi kemurnian tertinggi. Akhirnya, dia menggerakkan tubuhnya dan langsung melompat masuk.